Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Petang. Dan untuk mengetahui jalannya pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat pada Rabu kemarin, pemirsa, kita masih terhubung bersama Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti. Ibu Loli, tadi Ibu sudah menyebutkan sedikitnya ada 200 sekian pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pilkada kemarin. Lalu bagaimana menurut pantauan Bawaslu mengenai penerapan protokol kesehatan di sejumlah TPS? Apa itu termasuk segmen pelanggaran tersebut? 202 itu adalah pelanggaran menyangkut soal pelanggaran hukum lainnya berkenaan dengan netralitas ASN. Ini menjadi yang paling tinggi angkanya, lalu pelanggaran administrasi, disusul dengan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, lalu yang terakhir adalah pelanggaran pidana. Nah, angkanya ada di 202. Yang penting diketahui dari 202 ini ada 48 yang asalnya adalah laporan dari masyarakat. Jadi dalam konteks ini Bawaslu mengapresiasi masyarakat yang kemudian ketika menemukan dugaan pelanggaran melaporkan. Nah, yang kedua berkenaan dengan pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu mencatat hingga hari ini terjadi 185 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Yang tertinggi terjadi di Karawang, disusul kedua adalah Indramayu, dan ketiga di Kota Depok. Nah, dalam konteks ini maka upaya pencegahan dilakukan Bawaslu sebaik-baiknya. Ketika pencegahan tidak bisa, maka kemudian dilakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi. Bekerja sama dengan kepolisian dan teman-teman satuan gugus tugas. Nah, yang perlu juga kami jelaskan adalah berkenaan protokol kesehatan ini, sejauh pantauan kami saat hari H, saat pungut hitung, itu memang bisa dicegah dengan baik ya, artinya kerumunan tidak terjadi, lalu proses orang datang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker itu juga dilakukan dengan baik. Sehingga harapan kami sih mudah-mudahan untuk proses yang kemarin sudah terjadi kemudian tidak menimbulkan klaster baru untuk pandemi di kita. Ibu Loli, melalui konferensi pers Bawaslu kemarin, Komisi Pengawasan Bawaslu menyampaikan bahwa ada beberapa daerah di Jawa Barat yang kedapatan melakukan politik uang. Lalu bagaimana tindakan Bawaslu mengenai adanya politik ini? Iya, selama pungut hitung kemarin ada 22 kasus yang dilaporkan dugaan pelanggaran, nah 19 diantaranya adalah politik uang. Politik uangnya itu ada yang sifatnya membagi-bagi uang 20.000 nominalnya, ada yang 100.000 gitu ya. Nah, dalam konteks pidana pemilihan, maka Bawaslu bekerja sama dengan polisian dan kejaksaan dalam wadah yang namanya Sentra Gakumdu. Sehingga seluruh proses pidana pemilihan yang terjadi saat ini sedang dalam penanganan Sentra Gakumdu. Kita tunggu saja nanti, karena memang kami harus menguji dengan hati-hati berkenaan dengan pasal 187 misalnya yang dalam konteks ini adalah politik uang. Sebab sekali lagi politik uang dalam 187 ayat 1 dan ayat 2 itu menegaskan maupun yang memberi ataupun yang menerima itu sama-sama bisa dikenai pidana. Karena itu kemudian akan pasal ini menjadi sangat penting. Kehati-hatian Sentra Gakumdu juga menjadi hal yang harus dilakukan. Karena itu mudah-mudahan nanti segera ada informasi yang bisa disampaikan ke publik. Selain politik uang, Bu Loli, di Indramayu, salah satu petugas KPPS kedapatan mencoblos 4 surat suara, Bu Loli. Bagaimana tindakan Bawaslu menanggapi ini? Ya, saat ini kasus di Indramayu ini sedang di Kerang Mulia ya, itu sedang dalam penanganan kami, sedang dalam proses penanganan pelanggaran, karena memang itu hal yang tentu saja membuat kita semua sama-sama prihatin. Tetapi apakah kemudian ini memenuhi unsur untuk dilakukan pemilihan suara ulang atau tidak? Ini yang saat ini sedang dikaji, tetapi memang yang bersangkutan bisa dikenai pidana pemilihan. Nah, di Indramayu ini memang ada potensi PSU terjadi di 4 TPS, tetapi saat ini yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu adalah 2 TPS. Lalu per hari ini 2 TPS itu juga sudah dinyatakan dalam putusannya KPU Indramayu untuk dapat dilakukan pemilihan suara ulang. Jadi yang untuk 2 yang lainnya kita tunggu. Pangandaran punya potensi PSU juga di 3 TPS, tapi saat ini masih dalam penanganan. Untuk melakukan pemilihan ulang, Bu, aspek apa yang harus dikaji lagi? Tadi Ibu menyebutkan bahwa harus ada pengkajian ulang. Aspek apa lagi yang harus dikaji?
Iya, kami harus berhati-hati karena sesungguhnya soal PSU ini kan sudah terang benderang dalam PKPU maupun Perbawaslu kami, Perbawaslu 18 tahun 2020, Perbawaslu 16 maksudnya 2020 dan PKPU 18. Jadi sesungguhnya kenapa peristiwa itu bisa masuk kategori PSU? Salah satunya adalah ketika ada pemilih yang memilih lebih dari sekali atau ada pemilih atau ada orang yang memilih padahal dia bukan pemilih, ya, bukan orang yang berhak untuk menjadi pemilih. Termasuk misalnya pembukaan kotak suara tidak sesuai tata cara dan sebagainya. Nah, saat ini kasus yang saat ini sedang berjalan adalah salah satunya berkenaan dengan proses-proses itu, di mana ada pemilih mencoblos tetapi tanpa alibi bukan di TPS di mana dia terjadi. Nah, ini saat ini yang sedang kami lakukan pendalaman. Dua kasus yang lain masih dalam proses. Tapi dua dipastikan sudah bisa PSU, Mbak Gita. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indramayu yang menonton dan kebetulan menjadi pemilih di TPS 1 untuk Kecamatan Klangkeng dan TPS 7 untuk Kecamatan Siek bisa menyiapkan diri untuk datang. Karena memang salah satu tantangan PSU adalah turunnya partisipasi pemilih. Karena misalnya orang sudah meluangkan waktu memilih, karena ada kejadian yang tidak memenuhi sesuai aturan, maka dia harus memilih 2 kali. Jadi sesungguhnya PSU ini kosnya sangat besar, Mbak Dita. Tidak sekedar anggaran penyelenggaraan, tetapi juga partisipasi pemilih yang dia harus datang kembali kan. Bagaimana nasib petugas KPPS-nya, Bu? Apakah bisa dipidanakan? Ya, kalau untuk yang 4 petugas KPPS yang mencoblos 4 suara, itu memang peristiwanya adalah dia sudah mencoblos 4, tetapi belum sempat memasukkan karena keburu dicegah oleh saksi. Jadi ada saksi yang melihat, kemudian dilakukan upaya pencegahan. Nah, karena itu memang kemudian yang saat ini diproses adalah soal menguji berkenaan dengan unsur kesengajaan, menggunakan hak pilih yang bukan haknya, gitu. Menggunakan persuas suara yang bukan haknya sebagai orang ini. Nah, ini memang nanti ancaman hukumannya adalah pidana penjara dan denda. Tapi kita bersabar ya, Mbak Dita, karena memang untuk proses pidana pemilihan, Bawaslu juga punya keterbatasan waktu, tetapi dalam konteks ini memang kita harus menguji berbagai unsur, tidak hanya unsur formil, tetapi juga unsur materialnya, dan ini yang sedang kita dalami. Baik, Ibu Loli Suhenti, terima kasih. Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, selamat bertugas kembali, Ibu. Tetap sehat selalu.